Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus mengenai strategi manajemen pada perusahaan Coca-Cola. Perusahaan ini memiliki visi, misi, dan nilai yang jelas. Visinya yaitu menginspirasi satu sama lain untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa dengan menyediakan tempat yang bagus untuk bekerja. Pernyataan visi ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk 1. Menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dalam komponen ini, Coca-Cola mencontohkan dirinya sebagai perusahaan yang didorong oleh semangat orang lain. Kedua, ingin menjadi yang terbaik. Coca-Cola juga terus ekspansi, memperbaiki produk, dan adaptasi dari program penjangkauannya kepada pelanggan dan kebutuhan masyarakat. 3. Ingin menjadi penyedia tempat kerja yang nyaman bagi pegawai. Dengan cara menciptakan lingkungan yang merangkul semua orang terlepas dari perbedaan mereka, mendorong pertumbuhan dan kebersamaan selalu menjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada misi. Misi dari perusahaan Coca-Cola ini yaitu untuk menyegarkan dunia dalam pikiran, tubuh, dan jiwanya. Untuk menginspirasi momen-momen kebahagiaan melalui merek dan tindakan mereka, dan untuk menciptakan nilai serta membuat perbedaan. Jadi, perusahaan Coca-Cola ini adalah perusahaan yang berfokus untuk meninggalkan warisan dimanapun mereka beroperasi. Nah, 1, mereka tuh ingin meningkatkan standar kehidupan. Untuk memuaskan komponen ini, Coca-Cola mempertahankan tren yang lebih menghargai kesehatan daripada keuntungan yang didapat. Ini dilakukan dengan menggunakan pemanis alami dan ekstrak lainnya untuk meningkatkan kealamian mereknya dan melayani pelanggannya dengan produk yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga menjaga kesehatan tubuh mereka. Yang kedua, memberdayakan komunitas. Sambil memperlakukan pelanggannya dengan rasa yang berbeda, Coca-Cola juga melangkah lebih jauh untuk membuat pelanggan dan komunitas mereka tersenyum melalui program penjangkauannya. Ide perusahaan untuk menggunakan program promosi sebagai penghasil dana untuk mendukung agenda pembangunan di masyarakat termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, terakhir, mereka selalu ingin melebihi dari ekspektasi. Nah, jadi tidak pernah ada kekurangan dari apa yang perusahaan Coca-Cola miliki gitu untuk pelanggannya. Nah, dinamisme perusahaan ini telah membuatnya menjadi kesayangan di seluruh dunia karena banyaknya peluang yang diberikannya kepada orang-orang untuk meningkatkan kehidupan mereka. Selanjutnya ada nilai-nilai inti dari perusahaan Coca-Cola ini, yaitu kepemimpinan, kolaborasi, integritas, akuntabilitas, semangat, keragaman, dan kualitas. Idealnya, Coca-Cola ini selalu berusaha untuk merangsang dan membina hubungan baik di dalam fasilitasnya sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat berbagi ide, bertukar pikiran, dan menghasilkan kualitas dari mereka. Bahasan selanjutnya yang akan kami bahas adalah analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari strategi Coca-Cola Company ini yang pertama yaitu riset dan development yang intensif. Lalu pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat. Yang ketiga ada brand image, lalu loyalitas konsumen, di mana konsumen yang telah lama mengonsumsi produk ini masih setia untuk terus mengonsumsi Coca-Cola walaupun banyak produk-produk minuman lain yang bermunculan. Dan kekuatan yang terakhir yaitu keadaan distribusi dan pangsa pasar. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan dari strateginya yaitu ketersediaan bahan baku yang mulai menipis, lalu biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga ada inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar.
Yang keempat, Coca-Cola hanya berbasis pada kategori minuman dan belum merambah ke sektor lain. Seperti yang kita ketahui, Coca-Cola sampai saat ini hanya memproduksi produk minuman saja. Walaupun mungkin masih ada kemungkinan lain, Coca-Cola akan memproduksi produk seperti makanan maupun lainnya. Dan kelemahan lainnya yaitu bagian struktur organisasi yang tidak mencakup semua jabatan yang ada. Selanjutnya yaitu opportunities. Yang pertama yaitu segmen pasar, lalu pertumbuhan pasar. Yang ketiga ada respon terhadap promosi. Yang keempat kestabilan struktur harga dan perkembangan produk. Yang kelima meningkatkan gaya hidup beberapa konsumen akan soft drink. Yang keenam, pendistribusian produk yang mudah ke berbagai daerah karena luasnya jaringan, yang dimana kita tahu Coca-Cola ini sudah berkembang sejak lama, maka dari itu jaringan yang luas juga memungkinkan pendistribusian produk yang lebih mudah. Yang ketujuh, ada kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, pengembangan produk baru jenis makanan. Lalu selain dari kekuatan, kelemahan, dan opportunities, ada juga ancaman yang dihadapi oleh Coca-Cola Company. Yang pertama, banyak konsumen yang mulai meninggalkan minuman berkarbonasi karena banyaknya masyarakat yang sudah mulai memikirkan kesehatan tubuhnya. Lalu di beberapa negara seperti India melarang penjualan Coca-Cola karena alasan lebih mementingkan untuk memajukan produk-produk lokal. Yang ketiga, inovasi Amerika Serikat ke Irak yang memengaruhi penjualan Coca-Cola. Lalu tingginya harga bahan mentah, kesulitan mengatur seluruh anak perusahaan sedunia. Lalu ada persaingan produk teh, yang dimana produk teh ini mulai berkembang dan mulai banyak inovasi-inovasi yang bermunculan. Yang ketujuh ada kebijakan pemerintah. Kedelapan, perubahan selera konsumen. Lalu kesembilan, masuknya pesaing-pesaing baru. Dan yang terakhir, perang harga dan fluktuasi nilai tukar saing. Di bagian selanjutnya ada corporate level strategy. Dalam corporate level strategy ada 3 poin utama, yaitu growth, stability, dan defensive. Pada kasus kali ini, Coca-Cola menggunakan tipe growth strategy dalam menjalani bisnisnya. Growth strategy memiliki tujuan mengembangkan dan ekspansi pada suatu perusahaan. Ekspansi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti investasi pada R&D, investasi pada sektor bisnis baru, investasi pada exposure dan iklan, dan mengakuisisi perusahaan lain. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang dilakukan Coca-Cola dalam rangka menerapkan growth strategi mereka. Salah satu yang mereka titik beratkan adalah membangun image yang baru sebagai brand yang peduli lingkungan dan juga brand yang peduli dengan kesehatan manusia. Caranya dengan mengurangi kadar gula pada produk mereka dan juga menggunakan plastik ramah lingkungan. Hal ini mereka percayai akan menarik lebih banyak konsumen. Dengan selera konsumen yang mulai berubah, lebih memperhatikan kesehatan dan juga memperhatikan lingkungan. Untuk mempertahankan dan mendorong competitive advantage yang mereka miliki, mereka juga mengupgrade RGM mereka. RGM itu apa? RGM adalah Revenue Growth Management, di mana mereka menjadi perusahaan yang lebih adaptif pada beragam market dan juga lebih fokus pada digital based growth dalam sisi marketing dan distribusi. Dan juga mereka berfokus pada local based growth. Selanjutnya ada BCG Matrix dari Boston Consulting Group yang mengidentifikasi unit bisnis yang dijalani suatu perusahaan. Bisa kita lihat pada kiri atas ada Star Products yang berada pada high growth market dan memiliki market share yang luas. Salah satunya adalah Kinley yang merupakan produk air botol. Seperti yang kita ketahui, karena konsumen lebih memilih produk sehat, market untuk minuman sehat memiliki growth yang besar. Selanjutnya, di kuadran kiri bawah ada produk dalam market growth yang rendah, namun memiliki market share yang besar atau bisa disebut cash cow. Salah satu contohnya adalah Coca-Cola, di mana fokus mereka sudah berpindah pada minuman yang lebih sehat
Tapi tetap saja, seperti yang kita ketahui, Coca-Cola tetap memiliki market share yang luas. Pada kuadran kanan atas, di sini ada produk yang disuntikan investasi besar dan masih memiliki market share yang kecil. Produk ini disebut question marks karena mereka bisa berkembang dan menjadi star products, atau bila gagal bisa menjadi produk seperti di bawahnya, yaitu dogs. Nah, produk dogs ini memiliki market growth rendah dan market share yang juga rendah. Produk ini dapat dikatakan lebih baik disingkirkan dari lini produk mereka. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai implementasi dan evaluasi strategi. Strategi yang telah digunakan oleh perusahaan Coca-Cola dan sebaiknya dipertahankan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu integrasi ke depan, di mana perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan atas distributor atau pengecer. Yang kedua, integrasi ke belakang, di mana perusahaan mencari kepemilikan atas pemasok perusahaan. Yang ketiga, integrasi horizontal, di mana perusahaan menguasai perusahaan lain yang sejenis, seperti halnya mengakuisisi merek air minum lokal, yaitu ADES melalui PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Yang keempat, penetrasi pasar, di mana perusahaan meningkatkan pangsa pasar untuk produk saat ini di pasar melalui upaya pemasaran yang lebih benar. Sedangkan strategi yang belum digunakan oleh perusahaan Coca-Cola dan direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh perusahaan tersebut yaitu pengembangan pasar, di mana perusahaan memperkenalkan produk saat ini ke area geografis yang baru. Yang kedua, pengembangan produk, di mana perusahaan menciptakan produk baru seperti halnya jenis makanan. Yang ketiga, diversifikasi konsentrik, di mana perusahaan menambah produk baru yang masih berkaitan dengan produk yang lama. Yang keempat, strategi kepemimpinan harga, di mana perusahaan berusaha menjadi perusahaan yang berbiaya rendah karena semakin tingginya tingkat persaingan. Oke, selanjutnya ada evaluasi strategi. Jika kita menggunakan pendekatan balance scorecard sebagai alat pengukur kinerja, maka ukuran kinerja COC dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu dapat kita lihat di tabel di samping ini, yaitu dari sisi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Ukuran kinerja keuangan pada umumnya akan dipertanggungjawabkan kepada manajemen puncak. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.